Terpujilah namamu, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Dengan momen-momen yang sudah masih berjalan ya. Minggu lalu kita ada perayaan pencurahan Roh Kudus ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Banyak pengajaran mengenai Roh Kudus, tapi itu saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi yang saya mau bagikan saat ini adalah back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Apa yang dituliskan oleh Alkitab itu yang akan kita dengar dan yang akan kita taruh di dalam hidup kita, ya kan? Minggu lalu kita sudah dengar oleh penjelasan Bapak Gembala bahwa di mana ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, setelah bangkit pada hari yang ketiga, lalu 40 hari kemudian dia akan naik ke surga, ya kan? Tuhan Yesus bilang, dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, aku memang harus pergi supaya dia datang menggantikanku. Memang seperti itu. Ketika Yesus sebagai personal, pribadi Allah, sebagai anak Allah, menjadi manusia sama seperti kita, dia tidak bisa mendiami hati kita. Karena dia sebagai manusia biasa. Dia nggak bisa berdiam. Ya kan? Bagaimana caranya supaya pribadi Allah itu masuk ke dalam hidup kita, orang percaya masing-masing, yaitu dia harus pergi supaya dia datang ke dunia ini. Seperti Yohanes 16 ayat 13 sampai yang terakhir dikatakan seperti itu. Makanya saya berikan tema hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus sudah ada dalam hidup orang percaya. Ketika percaya, Roh Tuhan ada di hati kita. Karena hanya Roh Tuhan yang mencelikan mata rohani kita untuk mengakui Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Orang-orang lain gak semua loh mendapatkan karunia anugerah dari Tuhan Yesus untuk mengakui Yesus sebagai Allah sendiri dan juru selamat. Gak semua. Dan kita yang sudah mendapatkan anugerah itu bisa percaya. Karena apa? Karena itu ada Roh Tuhan yang diberikan untuk kita. Nah, kenapa saya beri tema hidup penuh dengan Roh Kudus? Saya rindu untuk kita semua jemaat mengalami kepenuhan roh. Bukan hanya sekedar ada Roh Tuhan, tapi penuh dengan melimpah. Supaya roh itu menguasai hidup kita keseluruhan, hidup kita yang secara daging dikuasai. Karena kita hidup secara daging ini tidak menutup kemungkinan untuk kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ya, dalam kamus besar dikatakan kalau penuh itu artinya terisi penuh sampai batas maksimum. Tidak ada rongga sedikit pun untuk hal-hal lain ada di dalamnya. Ya, tidak ada yang kosong, padat atau banyak seperti ini benda padat. Tidak ada kosong. Ya, ini. Saya jelaskan dulu, dan artinya Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita. Orang percaya tidak ada tempat yang lain untuk roh lain. Ya, tidak ada tempat untuk roh lain. Tidak ada tempat lagi untuk hal-hal lain yang mungkin dari yang lain-lain. Ya, hanya Roh Tuhan, pikiran kita hanya untuk Tuhan, cinta Tuhan, seperti lagu tadi. Di hati ini ada cinta. Ya kan? Cinta yang ku berikan, ya kan? Nah, ya, jadi peran Roh Kudus seperti yang kemarin kita sudah dengar adalah peran Roh Kudus sebagai roh penghibur, ya kan? Roh penolong, roh yang menginsafkan, menyadarkan, sadar ya, udah salah nih. Itu ada hati nurani yang berbicara di hati kita. Sorry, masih bisa lihat. Kalau pakai komputer harus. Jadi kita sadar. Saya telah berbuat salah tadi. Aduh, sadar. Itu hati nurani berbicara. Kalau hati nurani berbicara, jangan abaikan. Karena kalau kita abaikan itu, kita akan nanti tumpul, ya. Dan kita akan cepat. Roh Kudus juga mempunyai sifat. Sifatnya apa? Berintelektual, bisa mengajar, punya pikiran, punya perasaan, bisa sedih,
ketika kita mendukakan dia akan sedih. Ya, seperti di dalam dia ada sifat melankolis. Coba kita buka dulu sebentar, Efesus 4 ayat 30. Masa sih Roh Kudus Tuhan punya sifat melankolis? Efesus 4 ayat 30. Bisa Erik buka? Nah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Bagaimana kita bisa mendukakan hati dia? Ketika kita sudah menyimpang, ketika kita meninggalkan dia, ketika kita tidak ingat dia lagi, apalagi kita sudah pindah iman, itu mendukakan, sangat duka. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Kita telah dimeteraikan sebagai anak Allah ketika kita dibaptis. Misalnya, Doni dibaptis dia kan. Namanya Doni Tuhan Yesus Kristus. Tertera ada nama silsilah, nama keluarga. Kita semua yang sudah dibaptis ya. Yang belum dibaptis enggak tahu deh ya. Makanya ada juga nama baptis. Makanya ada Tuhan Yesus Kristus. Tercatat di mana? Di sorga. Ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nanti ketika penyelamatan datang, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita sudah ada nih namanya Tuhan Yesus Kristus. Langsung kita mengalami pemisahan dari antikris. Ya, dari antikris dulu, baru ke penghakiman, tercatat di buku kehidupan. Nah, itulah adalah sifat dari, dan juga sifat Roh Kudus ada di ke-9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai ke penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Roh Kudus itu lemah lembut. Tidak kasar, dia tertib, tidak arogan. Amin. Dan saya mau kasih perumpamaan. Ini saya udah siapkan air. Ada sedikit ya. Air nih. Ini ketika kita percaya Tuhan, sudah ada Roh Allah di sini. Roh Kudus sudah ada. Makanya kita bisa percaya. Tapi ini enggak boleh stuck di sini. Seperti kekristenan ketika kita baru minta dibaptis, percaya bertobat, itu baru tangga pertama. Bukan final. Makanya orang kadang-kadang salah. Kok saya udah dibaptis sudah bebas. Tidak. Itu saat awal kekristenan. Ketika dia segini, kita baca firman, kita taat. Kita tetap melakukan pertobatan hari demi hari. Kita dengar firman, kita berdoa. Masuk. Ya, terus isi terus oleh Roh Allah. Ketika percaya bukan hanya sebagai percaya terus kita nggak ke gereja hilang. Banyak sekarang orang seperti itu. Hilang. Habis dibaptis hilang. Ya, terus. Maukah kita seperti ini? Terus. Kita minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh-Mu. Supaya perbuatan-perbuatan cemar ini tidak mengisi. Supaya roh-roh lain tidak mengisi ini. Yang kosong. Hati kita yang kosong. Kalau kita lama nggak ke gereja, lama nggak ibadah, lama nggak berdoa, kurang. Karena nggak ada firman yang masuk. Hilang. Kita isi terus. Isi orang yang taat. Terus isi minta kepenuhan roh. Minta Tuhan, minta. Saya rindu, ada kerinduan. Biarlah izinkan roh Tuhan menguasai hidup kita. Sampai penuh. Sehingga tidak ada rongga yang kosong. Baru di sini mengalami kepenuhan roh. Dan kita dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Terpancar dari sifat-sifat kita. Terlihat. Ada buah-buahnya. Dan itu ada tandanya juga. Yang namanya glosolalia. Yaitu bahasa lain. Jangan salah persepsi, banyak pengajaran bilang gini, ayo ada kursus bahasa roh, ayo mari kita kursus, coba ikutin saya, la, lama, sandal lama, sandal baru. Tidak, itu kita menghina Yesus, menghina Tuhan loh.
kalau kita beo. Tapi nggak ada buahnya. Yang kita pentingkan adalah penuhnya, benar-benar penuh roh Allah. Bukan sekedar bahasanya. Saya tidak fanatik dengan bahasanya, tapi penuhnya itu, buahnya itu mana? Roh Allah menguasai hidup kita itu mana? Ya, nah sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang sesungguhnya penuh dengan roh. Ya, bagaimana kita bisa penuh dengan roh? Tidak ada rongga lain dalam hidup kita untuk roh lain. Bagaimana caranya? Supaya kita senantiasa menyenangkan Tuhan. Supaya kita hidup seperti di Yohanes 16 ayat 13. Dia akan memimpin ketika roh kebenaran itu datang. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan seluruh kejahatan. Ya. Kalau orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, bukan bahasa rohnya yang kita lihat, tapi buahnya. Ada kasih enggak? Ada sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, setia, kelemah lembutan, kesabaran, sabar. Karena itu proses. Tuhan akan memunculkan itu satu demi satu. Caranya gimana? 2 Korintus 2 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 ayat 2 sampai 2 Korintus ayat 2 Korintus kisah para rasul. Kisah para rasul 2. Itu kita cerita tentang para rasul. Ya. Para rasul, murid-murid Yesus disuruh menunggu di kamar loteng Yerusalem. Pasal 2 ayat 2 sampai 4. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini lambang Roh Kudus, tiba-tiba angin memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bayangan api, bukan api beneran. Yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tandanya apa tadi? Angin. Lalu nampaklah lidah-lidah api di atas kepala masing-masing murid-murid Yesus. Ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Yang diberikan, bukan yang diajarkan oleh manusia. Ya. Ini saya ajarkan supaya kita semua mengerti, jangan sampai kita disalahgunakan pengertian kita yang membawa kepada kita kepada jalan yang lain. Ya, seperti yang diberikan oleh roh. Bagaimana roh itu memberikan kepada kita untuk berkata-kata. Ini ntar kita akan belajar. Ya, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa. Coba Erik tampilkan terjemahan aslinya. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, hapantes, pneumatos, hagio. Next. Kai eranto, lalein, heterais, glossais. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa lain. Ya, bahasa lain. Mereka berbeda-beda, nggak sama. Ya, bahasanya ada satu bahasa ini. Mereka nggak ada yang sama. Next. Sebagai katos to pneumadidio, apotegastai autos, sebagaimana roh itu memberi mereka, dia kasih roh Tuhan tuh memberi mereka untuk nih ditaruh di sini. Orang yang nggak bisa bicara Tuhan taruh di lidah kita untuk berbicara, ya bukan semena-mena. Next, nah ini penting untuk dicatat. Glossais dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai bahasa-bahasa lain, merujuk kepada bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, ini arti yang sesungguhnya dari glossais, glossolalia, bukan bahasa yang tidak dikenal, bahasa aneh, ya, bahasa surga, ya. Oh saya bisa laba-laba, lama-lama kemana-mana, raba-raba, aku raba-raba, ya kan? Jadi kita jangan salah kaprah. Dari saya remaja mengenai hal pengajaran bahasa roh sudah ada. Jadi saya belajar di sekolah Alkitab itu memang benar-benar ditekankan hal ini. Dan saya mengalami kepenuhan roh itu waktu saya di gereja. Waktu saya sebelum sekolah.
Jadi itu memang saya rasakan sendiri. Bagaimana caranya kita cepat? Ya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh kerinduan. Maukah kita dipenuhkan dengan roh? Tidak gampang. Bukan sekedar kita bisa berbisa bahasa roh. Tapi kita, apakah itu bahasa yang dari Tuhan atau tidak? Jangan kita beo. Nanti jadi burung beo. Ya. Saya dulu paling anti untuk berbicara. Malu. Ngapain sih? Nangis-nangis berdoa. Ya kan? Tapi di situ ketika saya anti, ini mulut saya buka, Tuhan sendiri yang menaruh di sini. Dan itu di luar frekuensi manusia ketika berbicara. Ya. Berdoa, Kisah Rasul 1 ayat 14. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 14, kita buka. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Perempuan-perempuan juga diajak. Ya. Serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Semua diajak. Tidak ada perempuan belakangan, perempuan urus dapur aja enggak ada. Zaman Yesus juga perempuan disertakan di dalam doa. Di dalam pelayanan disertakan. Kemarin Jumat saya baru kita wanita ya. Biar menjadi wanita yang kuat. Wanita yang terus maju untuk Yesus dan untuk keluarganya. Ya. Terus dikatakan juga di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ya, boleh dibuka ini. Lukas 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan berdapalah. Yang terakhir. Jadi ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Dia akan beri, dia nggak pelit. Ya, yang penting kita berdoa, kita rindu. Saya dulu juga rindu, Tuhan, saya mau dipenuhkan Roh Kudus. Kita dulu ada 10 hari Pentakosta karena kita berhubung terbatas dengan tempat, jadi kita nggak ngadakan. Makanya untuk minggu ini walaupun sudah lewat, itu tidak ada lewat bagi kita untuk saya juga memberikan penjelasan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus, dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Makanya kita harus minta ya di dalam doa. Yang kedua, bagaimana caranya? Membaca dan memahami firman Tuhan. Ya, kita harus rutin membaca firman Tuhan. Bukan hari Minggu saja. Kalau hari Minggu kita ke gereja, kalau kita nggak ke gereja, kita baca dari mana? Kita dengar firman dari mana? Kan ada di buku toko-toko buku rohani. Ada buku renungan harian. Dulu saya senang beli buku renungan harian. Ya, jadi ada topik-topiknya setiap hari berbeda. Nah, baca firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 saya buka. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Si Timotius ya mengatakan ini seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini tulisan Alkitab itu memang bermanfaat untuk mengajar. Karena itu para rasul menulis bukan karena kemauan sendiri, mengarang buku, enggak. Itu dari ilham. Ilham roh Allah. Ya, Allah sendiri yang mengilhamkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita baca, iya gue salah nih, aku salah nih. Ya kan? Kita sadar, lewat firman kita sadar untuk memperbaiki kelakuan. Tadinya kita menyimpang, pas kita baca Alkitab, oh iya salah nih, kelakuan kita nih suka iseng, ya kan? Suka bohong, suka mencuri, itu tabiat loh. Kalau kita enggak stop, kebiasaan itu jadi tabiat, jadi karakter. Makanya kita harus stop, ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, dibawa kepada kebenaran dan seluruh kebenaran. Ya. Bacalah Alkitab. Kita belum ada ini ya, grup. Ayo baca Alkitab, ya. Grup ABA. Ayo membaca Alkitab. Ya, harusnya ada ya. Taat apa enggak? Dulu gembala saya tahun lalu kasih saya untuk catat.
baca ini kan. Sampai satu Alkitab, 66 pasal dan 27 pasal. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ketiga ada, bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus, beribadah kepada Tuhan supaya itu roh itu di dalam hidup kita tuh diisi seperti gelas tadi, penuh dituang, ya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 itu adalah salah satu perintah Allah yang keempat dari hukum Taurat yang ditulis oleh Musa di dalam loh batu. Itu dikatakan, kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ya, hari 7 doang. Tuhan cuma minta 1 hari dari seluruh hidup kita yang kita punya 7 hari setiap minggunya. 1 hari aja dong, tolong sisihkan untuk saya. Berhenti, beristirahat, buat keluarga, buat Tuhan. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hamba-hambamu laki-laki atau hamba-hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Jadi kita harus rest, bukannya malas, rest, istirahat. 6 hari lamanya Tuhan juga mengadakan penciptaan dunia ini. Di hari yang ke-7 dia istirahat. Ada suatu kesaksian, dulu di gereja saya yang lama, waktu saya praktek di Pare, ini ibu kan pedagang pasar. Ya, ada yang buka restoran. Jadi kalau dia pagi-pagi nggak ibadah, nggak ke pasar, dia udah hilang 1 hari untuk penghasilan dia dong, ya kan? Tapi dia taat kepada firman, dia ibadah dulu. Setelah ibadah pulang pasar, dia baru buka. Ternyata orang yang tadinya pelanggan dia lari ke tempat lain, Tuhan tetapkan untuk dia di toko dia, di warung dia. Dia nggak kemana-mana. Dia tahu ini ibu, ini bapak ibadah. Ditungguin sampai jam selesai ibadah. Rame malah hari Minggu. Setelah dia ibadah, rame. Begitu juga dengan restoran. Bukanya kan siang. Dia ikut ibadah dulu yang pagi. Lalu siang baru dia buka. Orang antri dan berkat Tuhan melimpah atas hidup dia. Tidak pernah kekurangan orang yang beribadah. Mengutamakan ibadah. Tidak akan pernah kekurangan. Itu kesaksian-kesaksian ya. Di mana juga Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir supaya orang Israel ini pergi beribadah. Karena tadinya Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir kan, dijadikan budak. Tuhan mengeluarkan supaya mereka pergi beribadah. Karena di Mesir nggak bisa ibadah. Ya kita juga jangan sampai tidak punya kesempatan untuk beribadah. Yang keempat, bagaimana caranya? Kita cepat. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita serahkan hiduplah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, persembahkanlah persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Yaitu tubuh kita, hidup kita. Ya kan? Yuk kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita mempersembahkan hidup kita nih. Hidup kita, tubuh kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi sudah beribadah. Ya kan, dengan cara melakukan kejujuran di dalam pekerjaan. Ketika bekerja rajin, ketika apa yang harus kita lakukan, lakukanlah tanpa harus disuruh-suruh. Ada integritas. Orang akan lihat, bos, anak Tuhan ternyata seperti ini. Ya kan, jangan melakukan penipuan apapun ketika kita berdagang atau berusaha. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, hidup dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
dia sudah berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Ditutup dengan kerub di Taman Eden itu. Lalu Adam dan Hawa ngapain? Gak bisa bertemu langsung dengan Allah. Takut, malu. Sejak itu ada pemisah. Tidak kudus. Ya. Roh Allah tidak akan berdiam. Roh Tuhan, Roh Kudus tidak akan memenuhi kita kalau kita tidak kudus. Kita pemarah, kita pemabuk, kita selalu berdusta, kita melakukan perzinahan. Tidak akan pernah Roh Kudus mau berdiam dalam hidup kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Itu ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku aja kudus. Jadi waktu dulu ada imam besar yang harus mempersembahkan korban ketika beribadah kepada Tuhan. Orang Israel tidak bisa menghadap langsung kepada Tuhan. Karena apa? Dosa. Tidak layak. Ada semak belukar. Pernah Obed waktu tabut Allah dibawa keluar mau dibalikan ke rumah Obed, itu ada yang pegang karena mau jatuh, pegang, yang maksudnya mau nahan itu tabut Allah supaya nggak jatuh terguling, yang megang itu mati langsung di tempat. Itu contoh bahwa Tuhan tidak bisa bercampur dengan kita yang berdosa. Makanya kita harus hidup kudus. Roh Allah tidak akan memenuhi kita kalau kita tidak kudus. Tidak akan penuh. Kamu mau bahasa roh sampai jungkir balik juga boleh. Bahasa roh aja sana. Tapi itu Tuhan tidak akan menyatakan buahnya itu di dalam hidup kita. Ada orang bilang begini, Bu, adik saya udah bisa bahasa roh loh Bu. Tapi kenapa dia bisa kembali ke agamanya yang lama? Ya gak tahu. Lu benar-benar penuh nggak ya? Kita kan nggak tahu ya. Buktinya dia bisa kembali ke agamanya yang lama. Kalau Roh Allah memenuhi kita, dia memimpin kita, dia akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan, ke seluruh kebenaran. Dia akan kembali. Karena Roh Allah mendiami hidup kita, memenuhi kita. Kok dia masih bisa, ini ada yang bilang pemain musik bisa bahasa roh atau WL bisa bahasa roh. Terus hidup dia di sana di luaran penipu. Mana bisa? Katanya dia udah bahasa roh. Kok bisa gitu? Ya, biar dia yang sendiri yang tahu apakah benar. Jadi berkat nggak? Tidak. Ya, mau jadi pendeta, Geva. Ya, anak ini dia nggak nakal, tapi dia aktif. Kita nggak boleh menyebut anak itu nakal, tapi dia aktif. Ya. Pintar anak ini. Seperti Erik tuh dulu luntur mana-mana. Di gereja tuh kayak jadi lingkaran apa tuh ya, muter terus. Saya udah nggak ngerti ya. Ya, kita harus hidup kudus. Kita buka Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Ya, ketika Allah menganugerahkan kita keselamatan, dia menguduskan kita. Dan dikasihinya, dia serta menguduskan dan mengasihi kita jaga kekudusan itu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini buah roh. Ya kan? Buah roh. Ya, ketika dikuduskan, kita hidup kudus, Roh Kudus akan memenuhi kita. Ya. Yang kelima, yang kelima ya. Yang keenam, mengasihi dan melayani Tuhan. Setelah hidup dalam kekudusan, kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melayanilah. Ngasihi Tuhan lewat pelayanan. Terlibat dalam pelayanan. Karena ketika kita terlibat dalam pelayanan, itu membuat rohani kita bertumbuh. Di dalam persekutuan orang kudus. Bukan di luar sana bersekutu dengan orang-orang kudus, ya. Di dalam sini di gereja ada persekutuan dengan orang kudus, layani supaya kita bertambah. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai rutinitas biasa. Jangan.
Tapi jadikan pelayanan itu adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Bukan sekedar tugas-tugas doang. Karena itu akan membuat kita jemu, membuat kita bosan, dan ketika kita melihat pelayan yang lain mengecewakan kita, kita akan mundur. Biarkan kita hanya memandang Tuhan ketika kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Melayani sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya, itu. Yang ketujuh adalah bagaimana caranya kita dipenuhkan Roh Kudus selain meminta. Yang ketujuh adalah suka menyembah Tuhan. Aduh, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa memuji. Tuhan tidak memandang soal memuji apa. Hati kita menyembah. Haleluya, haleluya. Ya, suka menyembah. Tuhan itu senang dipuji, senang ditinggikan. Karena ketika dia ditinggikan, hadiratnya turun. Ketika hadirat Allah turun, itu roh Allah akan memenuhi kita. Karena setiap orang yang dipenuhkan Roh Kudus dengan tanda glosolalia itu, glosais tadi, itu awalnya muji. Di dalam doa dia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujiannya hanya Tuhan yang bisa ditinggikan, bukan kita. Ketika kita berdoa, jangan pernah daging kita ini mencuat. Biarkan roh Allah menguasai kita, bukan roh daging kita. Dan bukan roh setan. Dan bukan kedagingan atau kemanusiaan kita. Jangan pernah. Karena itu akan menjadikan kita nanti kesurupan. Biarkan luaskan Tuhan. Tuhan ini saya. Penuhi saya. Kalau kita sudah sampai tahap yang ke-6. Masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita menyembah. Sebelumnya kita harus menyembah juga dalam doa. Di nomor yang pertama tadi. Ya, dikatakan, enggak usah dibuka, di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Tuhan suka penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, dia suka orang-orang yang menyembah dalam roh, bukan menyembah sekedar nyanyi, tapi menyembah dalam roh. Rohnya ikut bernyanyi, bukan sekedar otaknya bernyanyi, mulutnya, tapi rohnya, hatinya ikut bernyanyi. Dulu gembala saya seorang pemusik. Dia selalu ngajarkan. Dia main keyboard sambil dia menyembah. Ya kan? Haleluya. Apalagi waktu saya di sekolah Alkitab, guru saya, dosen saya, guru sekolah Alkitab yang namanya pimpinan sekolah Alkitab juga namanya Pendeta Yosminanda. Waktu dia nyanyi itu di dalam pujian penyembahan setiap Jumat malam dia cuma nyanyi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baru dia ngomong nyanyi haleluya aja kita udah merinding semua. Merasakan hadirat Tuhan. Kita langsung nangis seluruh aula dia itu, anak tingkat 1 dan tingkat 2. Nyanyi semua. Kita merasakan ada urapan. Beda ya, merinding karena roh setan atau merinding karena roh Tuhan beda. Itu membawa dampak kita kepenuhan roh. Makanya kita jadilah jemaat double C yang suka menyembah. Gak perlu kita pinter nyanyi. Nyanyi tapi kalau hatinya gak nyembah gak percuma. Makanya singer-singer saya sisir. Hidup harus kudus, saya selalu tekankan. Ya, kudus. Ya, jaga hidupmu. Saya gak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Terakhir, ayat Galatia 5 ayat 16-17. Ya, ini penutup. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika roh Allah hidup memenuhi kita penuh. Kan kita mengalami baptisan roh. Tidak akan mengikuti kita keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Seperti Paulus bilang, aku ingin berbuat baik. Tapi yang keluar malah jahat. Seperti bos saya dulu, mantan bos saya bilang, Ria, saya sebenarnya mau nggak marah-marah nih Ria, tapi kenapa ya bawaannya marah, mulu maki mulu ini mulutnya. Ya berarti bapak belum dipenuhkan roh dong, ya kan? Karena keinginan daging terlalu kuat untuk melawan keinginan roh. Hatinya ingin tahu firman, tapi yang keluar selalu jahat.
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Karena ini. Jadi makanya bilang gak ada tuh yang namanya seperti agama sebelah ya. Amal, buat amal. Kalau kita bisa hebat karena kita bisa berbuat baik, bullshit sekali ya. Hanya roh Tuhan yang memimpin kita untuk melakukan kehendak-kehendaknya. Amin. Amin, puji Tuhan. Biarlah kita selalu minta kepenuhan roh mulai sekarang. Ya, walaupun belum momennya, tapi tiap hari untuk kepenuhan roh itu harus berjalan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Yuk kita naikkan pujian.